baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tarjih Menjawab. Masih bersama Ustadz Ihsan mengenai persiapan menyambut Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi tadi mengenai perbincangan kita yang sempat terhenti mengenai persiapan fisik yang harus disiapkan. Jadi persiapan yang kedua, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, persiapan yang kedua adalah persiapan dari segi fisik. Kita harus mempersiapkan fisik kita supaya kita kuat beribadah secara maksimal. Karena kita tidak tahu adakah Ramadan yang kali ini adalah yang terakhir bagi kita. Jadi harus kita persiapkan fisik kita, nanti ibadahnya ibadah yang maksimal, apa saja yang wajib kita lakukan, yang sunnah kita lakukan, yang makruh dan yang haram kita tinggalkan, itu semuanya memerlukan fisik yang sehat dan kuat. Nah, tadi saya katakan bahwasanya untuk supaya fisik kita itu sehat dan kuat, hendaknya kita menjaga pola makanan kita. Hanya makan yang halal-halal saja, dan juga lebih dari itu yang thayyiban, yang baik. Yang baik bagi kita, saya kira kita semua sudah tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi kita, itu hendaknya yang tidak baik itu kita hindari. Kemudian yang kedua adalah menjaga supaya tubuh badan kita sehat itu adalah dengan senaman, dengan olahraga. Jadi supaya nanti kita sehat walafiat, tetap terus beribadah, itu hendaknya kita persiapkan dengan senaman, dengan olahraga. Nah, itu saya kira juga masing-masing kita mengetahui senaman atau olahraga apa yang sesuai dengan usia kita masing-masing. Jadi itulah persiapan-persiapan dari segi fisik. Kenapa kita harus mempersiapkan dari segi mental dan fisik? Itu adalah karena memang di samping bulan Ramadan itu mempunyai fadilah atau keutamaan, puasanya sendiri itu juga mempunyai fadilah atau keutamaan. Di antara fadilah atau keutamaan puasa itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal ibadah anak Adam atau manusia itu adalah untuk kepentingannya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Jadi ini hadis qudsi ini menunjukkan betapa puasa itu adalah ibadah yang spesial, yang utama, yang lain daripada ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah lain itu semuanya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Sedangkan puasa yang mempunyai kepentingan di sini dalam puasa kita itu adalah Allah. Maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan kalau Allah itu yang membalas, maka masalah hitungan pahala itu sudah tidak ada lagi. Artinya sekehendak Allah dan tentu saja pahalanya akan lebih daripada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Jadi ini yang pertama. Kemudian ada hadis yang menyatakan bahwasanya puasa itu tidak ada bandingannya, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, murni bi amrin akhudhuhu anka. Maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, perintahkan untukku suatu amal ibadah yang aku hanya ambil darimu saja. Maka Nabi menjawab, hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Sesuatu yang tidak ada bandingannya itu menunjukkan sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang luar biasa. Artinya puasa itu ibadah yang sangat-sangat mendapat penghargaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya hanya karena Allah, maka tentu saja itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa juga dari Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu, puasa itu tentu saja mendidik kita ya untuk macam-macam, yaitu seperti mendidik kita untuk menahan. Ya, karena makna puasa sendiri adalah al-imsak. Ya, imsak itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan diri dari yang halal-halal. Walaupun halal, tapi kalau kebanyakan kan nggak boleh. Ya, jadi yang halal-halal pun kita tahan. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Ya, itu semuanya kita dididik oleh puasa itu supaya bisa menahan diri. Ya, yang haram harus kita tinggalkan, yang makruh ya kalau boleh kita tinggalkan. Yang halal ya, tapi katakanlah tidak bermanfaat. Ya, banyak hal-hal yang halal tetapi tidak bermanfaat, itu juga sebaiknya kita tinggalkan. Nah, puasalah yang mendidik kita ke arah itu. Puasa mendidik kita untuk sabar. Ya, itu jadi ya, dengan puasa itu kita dididik oleh Allah supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini ya sangat bernilai, berharga di sisi Allah. Wasabru jazaa'uhu al-jannah. Ya, sabar itu balasannya tiada lain tiada bukan adalah surga. Ya, itulah diantara betapa Ramadan itu mempunyai fadilah. Puasanya sendiri ya pada bulan Ramadan itu juga mempunyai fadilah, maka kita harus mempersiapkan diri ya baik dari segi mental maupun dari segi fisik kita. Oke, baik Ustadz. Kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan dulu, Ustadz. Ya, silakan ya jika ada. Di sini telah hadir siswa ya dari Madrasah Mu'alimin. Baik, ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Sebutkan nama dan dari mana? Nama saya Muhammad Malik Al-Husain. Jadi saya bertanya seperti ini. Tadi diterangkan bahwa di bulan Ramadan itu amalan itu dijamin sendiri oleh Allah. Ya. Dan kemudian dilipat gandakan hingga itu mungkin tak terhingga. Sedangkan ketika kita melakukan suatu amal itu kita harus ikhlas karena Allah. Betul. Di sini bolehkah kita berharap akan imbalan tersebut? Ya. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Malik. Bagaimana Ustadz jawabannya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bolehkah kita mengharap ya balasan atau pahala dari Allah? Kalau kita melihat hadis, ada dua hadis ya. Itu di mana Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini satu hadis. Hadis yang mirip dengan hadis ini yaitu sabda Rasulullah juga, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang pertama berarti yang pertama itu artinya adalah barang siapa yang berpuasa karena iman ya dan karena mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah. Jadi orang yang berpuasa karena iman, karena percaya kepada Allah, percaya bahwasanya puasa Ramadan itu wajib ya, percaya akan kewajiban ini dan dia memang betul-betul berpuasa karena itu dan karena mengharap pahala. Jadi kata-kata ihtisaban itu artinya adalah yahtasib al-ajra min indillah. Artinya mengharap pahala dari Allah. Jadi mengharap pahala itu ya tidak mengapa dan dibolehkan berdasarkan hadis ini. Ya kalau kita ikhlas ya Allah itu ya tentu saja akan memberikan pahala, baik kita minta atau tidak minta. Kalau orang itu sudah bekerja, orang itu sudah beribadah ya karena Allah atau untuk Allah, maka tentu akan mendapatkan pahala itu. Ya, hadis yang kedua juga menguatkan man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri ya, berdiri di sini artinya adalah sholat malam, sholat tarawih ya pada bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi hanya berbeda kata-kata soma dengan koma. Yang kedua itu adalah koma. Barang siapa yang sholat tarawih itu maksudnya.
Padahal yang pertama itu adalah soma itu adalah wajib. Sedangkan yang qoma, sholat tarawih itu adalah sunat. Jadi walaupun berbeda ya dari segi kewajiban, atau yang satunya wajib, yang satunya sunnah, tetapi ternyata pahalanya ya sama. Yaitu diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lampau. Demikian. Okay. Baik, itu Mas Malik jawabannya ya. Baik, kita harus beri sejenak. Pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah madrasah yang didirikan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Madrasah Mu'allim Muhammadiyah adalah sekolah kader Persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan 6 tahun yang berada langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Madrasah Mu'allim Muhammadiyah pada tahun ajaran 2016-2017 ini membuka penerimaan siswa baru terhitung mulai 1 Februari hingga 8 Mei 2016. Mari bergabung bersama kami di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan sekolah unggulan setaraf internasional. Sekolah yang mempunyai giroh sebagai sekolah kader Muhammadiyah dan bangsa ini melibatkan peserta didik untuk berprestasi dan berwawasan dalam kerjasama school partner internasional dari 5 negara, yaitu Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, dan Thailand. Dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum ISMUBA, Islam Muhammadiyah dan Bahasa Arab, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pencetak siswa berprestasi, berkepribadian Islami, dan lulusan bertaraf internasional. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.